Syria. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun di tengah kondisi COVID-19. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga dengan kita membaca doa tadi bisa membawa manfaat pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bunda akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, anak-anak mampu memahami ketentuan wudhu dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui tata cara wudhu dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami hikmah daripada wudhu. Yang keempat, anak-anak mampu mempresentasikan wudhu dengan benar. Yang kelima, anak-anak mampu mempraktekkan wudhu secara tertib. Dan yang keenam, anak-anak mampu menceritakan hikmah wudhu itu. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk dalam pembelajarannya. Tolong kita dengarkan bersama-sama agar yang kita dengarkan itu bermanfaat bagi kita. Oke, yang pertama coba deh perhatikan. Ini gambar apa sih? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar orang yang sedang sholat. Nah, ini coba gambar apa? Oke, gambar orang yang sedang wudhu. Orang yang sedang wudhu ya. Jadi anak-anak, ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka sebelumnya kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Nah anak-anak, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudhu terlebih dahulu. Barang siapa yang wudhunya baik, maka sholatnya juga akan baik. Tapi kalau wudhunya tidak benar, maka tidak diterima deh sholatnya. Oke, sebelum itu, makanya kita akan belajar tentang wudhu terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dalam wudhu itu ada ketentuan-ketentuan wudhu, ya, yang disebut dengan rukun wudhu. Apabila rukun wudhu itu kita tinggalkan, maka wudhu kita itu batal. Apa saja sih rukun-rukun wudhu itu? Nah, anak-anak, yang pertama yakni adalah niat. Niat maksudnya adalah kemauan untuk melaksanakan wudhu sesuai dengan peraturan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, segala sesuatu perbuatan apapun itu harus berdasarkan niat. Nah anak-anak, niat itu boleh dalam hati dan boleh diucapkan. Lantas bagaimana sih niat wudhu itu? Oke, dengarkan baik-baik Bunda Linda sayangnya. Oke, niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita ulang sekali lagi ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Coba, siapa yang sudah hafal? Nah, kalau belum hafal, ayo ikuti sama-sama Bunda Linda ya nak ya. Kita pelan-pelan menghafal niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Lagi.
nawaitul wudu'a nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. fardhu lillahi ta'ala. Nah anak-anak, kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya agar lebih hafal lagi. Niat wudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya anak-anak, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah anak-anak, untuk rukun wudhu yang kedua apa ya? Coba deh perhatikan dulu gambar ini. Ya, betul sekali. Ini adalah membasuh muka. Membasuh muka kita lakukan ya dengan cara mengambil air terlebih dahulu, kemudian membasahi muka kita, seluruh muka kita, mulai dari pangkal rambut sini sampai di dagu sini, dan ujung-ujung telinga ini semua, ujung-ujung semua harus kena ya nak ya. Untuk rukun yang ketiga, lihat gambar. Apa coba? Ya, betul sekali, yaitu adalah membasuh kedua tangan sampai di siku. Jadi membasuh kedua tangan, mulai dari tangan kanan dulu sampai ke siku, kemudian tangan kiri sampai ke siku. Nah anak-anak, untuk yang keempat, coba lihat gambar ini. Ya, betul sekali, yakni adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini dengan cara kita membasahi dulu tangan kita, kemudian kita mengusap kepala kita mulai dari atas, kemudian kembali lagi. Nah, untuk rukun yang kelima yakni adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini kita lakukan sampai dengan mata kaki. Mata kaki kita harus basah ya, kedua-keduanya. Nah untuk yang keenam yakni adalah tertib. Jadi rukun-rukun yang kita lakukan tadi ada 5, kemudian yang keenam tertib. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Nah anak-anak, selain ada rukun wudhu, kita juga ada yang namanya sunnah-sunnah wudhu, yang mana ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah wudhu ini akan menambah pahala kita. Apa saja sih sunnah-sunnah wudhu itu? Nah anak-anak, sunnah-sunnah wudhu itu ada 9. Apa saja ya? Yang pertama yakni adalah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mencuci tangan atau membasuh tangan. Yang ketiga adalah kumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Yang kelima ada membersihkan sela-sela jari, tangan maupun kaki. Oke, membersihkan sela-sela jari, kemudian jari tangan dan jari kaki. Yang keenam ada mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang kedelapan ada membasuh telinga. Yang kesembilan ada membaca doa setelah wudhu. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar lagu tata cara wudhu? Jika sudah pernah, coba deh kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki, lalu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina
waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, untuk itu kita lihat sama-sama ya bagaimana tata cara wudhu yang benar. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui apa saja rukun-rukun wudhu, kemudian sunah-sunah wudhu, kita juga harus mengetahui apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu. Oke, yang pertama hal yang membatalkan wudhu adalah ketika kita buang air besar. Nah, ketika kita habis buang air besar, hendaklah kita berwudhu kembali agar kita suci kembali. Nah, yang kedua yakni adalah ketika kita buang air kecil. Buang air kecil itu berarti pipis ya. Pipis juga membatalkan wudhu. Jadi setelah pipis hendaknya kita juga wudhu kembali. Nah anak-anak, yang berikutnya yang ketiga yakni adalah kentut atau membuang angin. Itu juga membatalkan wudhu. Jadi ketika contohnya begini, Allahu Akbar, kita sholat kemudian sakit perut mau kentut, sudah kentut duluan, itu berarti sholat kita batal. Kita harus berbalik dulu, kemudian kita ambil air wudhu lagi, kemudian kita mulai sholat lagi. Yang berikutnya yakni adalah ketiduran atau tidur, itu juga membatalkan wudhu ya nak ya. Tidur kemudian kita pingsan juga itu membatalkan wudhu. Jadi ketika kita setelah buang air kecil, buang air besar, kentut, ketiduran, pingsan, orang gila, itu juga harus wudhu kembali ketika kita hendak melaksanakan sholat ataupun membaca Al-Quran. Anak-anak, berwudhu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang suci, perbuatan yang bersih ya. Kemudian sholat kita tidak akan sah tanpa kita berwudhu.
Oleh sebab itu anak-anak, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh ketika kita melaksanakan wudhu. Adapun hikmah ketika kita melaksanakan wudhu, yang pertama adalah kita membiasakan hidup bersih. Yang kedua, kita terhindar dari kotoran-kotoran yang menyebabkan tubuh kita ini menjadi sakit. Yang ketiga, meneladani atau menjalankan perintah Allah yang maha suci. Kemudian yang keempat adalah meredam kemarahan ketika kita sedang marah. Jadi ketika kita sedang marah, ingat sama Allah, kemudian kita berwudu. Kemudian karena kalau kita marah itu di dalam tubuh kita ada setan, sehingga kita harus berwudu. Setan itu terbuat dari api, diciptakan dari api, sehingga ketika kita berwudu, kita kasih air tubuh kita, maka setan itu akan pergi. Nah anak-anak, itulah tadi beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari berwudu. Nah untuk itu anak-anak, kita senantiasa harus menjaga kesucian diri kita dengan cara menjaga wudhu kita. Ketika sudah tahu kentut, maka cepat-cepat kita berwudhu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bunda ingin kita semua menyanyikan lagu tata cara berwudhu dengan kompak ya. Agar kita selalu ingat dan selalu mempraktekkan wudhu itu secara benar, agar kita selalu menjaga wudhu kita. Oke, kita hitung mulai dari 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki, lalu doa. Oke, sekali lagi. Setelah itu kita baca doanya. Oke, 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki, lalu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anak, sebelum Bunda tutup pembelajaran ini, Bunda akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, wudhu merupakan salah satu cara kita untuk bersuci dari hadas kecil. Tidak sah sholat seseorang ketika ia tidak melaksanakan wudhu. Anak-anak, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yakni adalah niat. Yang kedua yakni membasuh muka kita. Yang ketiga mencuci kedua tangan. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima mencuci kedua kaki kita. Dan yang terakhir yakni adalah tertib. Adapun sunnah-sunnah wudhu itu ada 9. Yang pertama yakni adalah membaca bismillah. Yang kedua yakni adalah mencuci tangan. Yang ketiga kita kumur-kumur. Yang keempat kita memasukkan air ke dalam hidung kita dan mengeluarkannya kembali. Nah anak-anak, untuk sunnah yang kelima yakni adalah membersihkan sela-sela jari tangan maupun kaki. Yang keenam kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuh telinga. Dan yang kedelapan kita laksanakan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yakni adalah berdoa setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ketika kita setelah buang air kecil, buang air besar, kentut, ketiduran, pingsan, orang gila
gelar itu juga harus wudhu kembali. Adapun hikmah ketika kita melaksanakan wudhu, yang pertama adalah kita membiasakan hidup bersih. Yang kedua, kita terhindar dari kotoran-kotoran yang menyebabkan tubuh kita ini menjadi sakit. Yang ketiga, meneladani atau menjalankan perintah Allah yang maha suci. Kemudian yang keempat adalah meredam kemarahan ketika kita sedang marah. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini adalah anak-anak cukup membuat video berwudu sesuai dengan aturan yang sudah Bunda jelaskan tadi di depan. Kemudian videonya dikirimkan kembali ke Bunda Linda ya nak ya. Bunda akan mengoreksi mana saja wudhu kita yang kurang benar, sehingga Bunda bisa memberikan masukan dan kita ke depannya agar lebih baik lagi dalam berwudhu, dalam menjaga wudhu kita. Berikut adalah contoh tugas hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, anak-anak, cukup itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, ataupun yang lainnya, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda sampaikan, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Tolong sampaikan salam sayang Bunda kepada orang tua kalian di rumah semuanya. Baiklah anak-anak, Bunda akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan klik notifikasinya agar ketika Bunda mengupload video baru kalian sudah langsung bisa menontonnya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang-orang, teman-teman kita yang bisa belajar wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah.